Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinita Ramadhani dengan NIM 242911020, Prodi S1 Manajemen. Sebelumnya yang terhormat Bapak Redi Adi Saputra, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang desain dan pengukuran kinerja dari PT Paragon Technology and Innovation. Materi yang akan saya bahas pada kali ini ada 6 poin. Yang pertama itu tentang perusahaan, lalu ada visi misi, lalu yang ketiga itu nilai-nilai perusahaan, dan yang keempat itu struktur organisasi, yang kelima itu divisi perusahaan, dan yang terakhir itu desain penilaian. Selanjutnya ini ada profil perusahaan, yaitu PT Paragon Technology and Innovation ini adalah perusahaan kosmetik terbesar dan market leader di Indonesia. Berdiri pada tahun 1985. Mereka ini punya banyak brand loh, yaitu ada salah satunya itu ada Wardah, Emina, Makeover, dan Kraft. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Paragon tersebut. Nah, visinya itu yaitu menjadi brand kosmetik profesional terdepannya mendukung kepercayaan diri dan ekspresi kecantikan. Sedangkan misinya itu ada 4 poin. Yang pertama itu menghasilkan produk berkualitas dan aman. Lalu yang kedua itu inovasi mengikuti tren. Dan yang ketiga itu memberi pengalaman terbaik ke pelanggan. Nah, yang terakhir itu mengembangkan SDM profesional. Nah, nilai-nilai perusahaannya itu ada 5 poin. Yang pertama itu ada kualitas, yang kedua itu keamanan dan kehalalan, yang ketiga itu inovasi, yang keempat itu integritas, dan yang terakhir itu profesionalisme dan pengembangan SDM. Nah, selanjutnya ini ada struktur organisasi dari PT Paragon tersebut. Selanjutnya ada divisi perusahaan. Yang pertama itu direktorat komersial, yaitu penjualan dan distribusi. Lalu ada product innovation dan development, yaitu pengembangan produk. Selanjutnya research and development, yaitu riset formula dan legalitas. Selanjutnya supply chain management, yaitu logistik dan rantai pasok. Selanjutnya HR and corporate affairs, yaitu SDM dan budaya kerja. Lalu ada information technology atau IT, yaitu sistem dan digitalisasi. Dan yang terakhir itu ada marketing, yaitu branding dan promosi. Selanjutnya desain penilaian, yaitu ada 2, ada KPI PT Paragon, dan di sebelahnya ada indikator penilaian di PT Paragon. Selanjutnya ada desain penilaian divisi direktorat komersial dengan item pekerjaan pertumbuhan penjualan nasional. Target 15% YAY itu tenggat waktu tahunan, bobot penilaiannya 30%, satuannya persen, lampirannya laporan keuangan. Lalu yang kedua ada ekspansi channel distribusi, target penilaian 10 channel baru, lalu tenggat waktunya tahunan, bobot penilaiannya 20, satuannya channel, dan lampirannya itu kontrak kerjasama. Yang ketiga itu ada margin kotor, target kurang lebih 45%, waktunya tahunan, bobot penilaiannya 20%, satuannya persen, lampirannya laporan keuangan. Yang keempat itu kerjasama strategis, targetnya 5 mitra brand, lalu waktunya tahunan, bobotnya 25%, satuannya mitra, lampirannya MOU. Lalu ada desain penilaian produk innovation and development, yaitu yang pertama itu pengembangan produk baru, targetnya 6 produk, waktunya tahunan, bobot penilaian 25%, satuannya produk, lampirannya Redmond produk. Lalu yang kedua itu ada reformulasi produk existing, targetnya 3 produk, waktunya tahunan, bobotnya 20%, satuannya produk, dan lampirannya itu dokumen formula. Lalu yang ketiga itu ada time to market, dengan targetnya kurang lebih 6 bulan, waktunya tahunan, bobotnya 25%, satuannya bulan, lampirannya timeline proyek. Lalu yang keempat itu ada uji kelayakan produk, targetnya itu 100% lolos, waktunya tahunan, bobotnya 20%, satuannya persen, lampirannya hasil uji. Lalu ada desain penilaian research and development, yang pertama itu ada item pekerjaan riset tren kecantikan, targetnya 4 laporan, waktunya tahunan, bobot penilaiannya 30%, satuannya laporan, lampirannya dokumen riset. Lalu yang kedua, item pekerjaan inovasi bahan aktif, targetnya 3 inovasi, waktunya tahunan, bobot penilaian 30%, satuannya inovasi, lampirannya hasil lab. Yang ketiga, item pekerjaannya keputusan BPOM, targetnya 100% penuh, waktunya tahunan, bobot penilaiannya 25%, satuannya persen, lampirannya sertifikat.
Item pekerjaan efisiensi biaya riset, targetnya kurang 10%, waktunya tahunan, bobotnya 15%, satuannya persen, lampirannya laporan biaya. Lalu ada desain penilaian supply chain management, yaitu item pekerjaan ketepatan pengiriman, targetnya kurang lebih 95%, waktunya bulanan, bobotnya 30%, satuannya persen, lampirannya laporan logistik. Item pekerjaan pengendalian stok, targetnya stock out kurang lebih 2%, bobot penilaian 25%, satuannya persen, lampirannya data internet. Yang kedua itu pengendalian stok, targetnya stock out kurang lebih 2%, waktunya bulanan, bobotnya 25, satuannya persen, lampirannya data inventory. Lalu yang ketiga, item pekerjaannya efisiensi biaya distribusi, targetnya kurang 8%, waktunya tahunan, bobotnya 25, satuannya persen, lampirannya laporan biaya. Lalu yang keempat, item pekerjaannya kinerja supplier, targetnya nilai kurang lebih 80%, waktunya tahunan, bobotnya 20, satuannya skor, lampirannya evaluasi supplier. Lalu ada desain penilaian HRCI. Lalu yang pertama itu ada item pekerjaannya tingkat turnover karyawan, targetnya kurang lebih 10%, waktunya tahunan, bobotnya 25, satuannya persen, lampirannya data HR. Yang kedua itu ada program pelatihan, targetnya 6 program, waktunya tahunan, bobotnya 25, satuannya program, lampirannya laporan pelatihan. Yang ketiga, item pekerjaannya kepuasan pelanggan, targetnya kurang lebih 85%, waktunya tahunan, bobotnya 25, satuannya persen, laporannya survei. Lalu yang keempat, item pekerjaannya kepatuhan regulasi, targetnya 100%, waktunya tahunan, bobotnya 25, satuannya persen, lampirannya audit internal. Selanjutnya ada desain pekerjaan information technology atau IT. Yang pertama, item pekerjaannya off-time system, targetnya kurang lebih 95%, waktunya tahunan, bobotnya 30, satuannya persen, lampirannya work system. Lalu yang kedua itu item pekerjaannya keamanan data, targetnya 0 insiden, targetnya tahunan, bobotnya 30, satuannya kasus, lampirannya laporan IT. Lalu yang ketiga, item pekerjaannya digitalisasi proses, targetnya 5 sistem, waktunya tahunan, bobotnya 20, satuannya sistem, lampirannya dokumentasi. Lalu yang keempat itu item pekerjaannya respon tiket IT, targetnya kurang lebih 1 hari, waktunya bulanan, bobotnya 20, satuannya hari, lampirannya laporan helpdesk. Nah yang terakhir itu desain penilaian Direktorat Marketing. Yang pertama itu item pekerjaannya brand awareness, targetnya 20%, waktunya tahunan, bobotnya 30, satuannya persen, lampirannya survei brand. Lalu yang kedua itu pekerjaannya campaign digital, targetnya 20 campaign, waktunya tahunan, bobotnya 25, satuannya campaign, laporan marketing. Lalu yang ketiga itu item pekerjaannya engagement media sosial, targetnya kurang lebih 5%, waktunya bulanan, bobotnya 20, satuannya persen, lampirannya insting medsos. Yang keempat itu ada item pekerjaannya konversi penjualan, targetnya kurang lebih 3%, waktunya bulanan, bobotnya 20, satuannya persen, lampirannya data penjualan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.